Tadi kita lihat dari generasi ke generasi, Ustaz, yang paling utama itu kekuatan kita dalam kekuatan sumber daya manusia. Tidak kita pungkiri. Maka pondasi awal untuk tokoh-tokoh dahulu lah memberikan pondasi yang sangat hebat. Sebenarnya kalau kita lihat kaji Hamka, Ghazali dan lain, yang pondasi awal SDM itu 5 mereka. Pertama, anak-anak agam sampai dibuat konsep ke Jakarta, ke Indonesia, ada yang kokoh akidah tadi. Tentu di rumah berperan, anak kokoh akidah. Taat yang beribadah, paham keagamaan, berakhlakul karimahnya. Itu paling dasar. Santunnya, mengecek jo mamaknya, jo sama gadang, kata mandaki, kata manurun, kata malereng, kata mandata. Itu nak di generasi ambo awak sendiri belajar lo baru kan. Dengan hal-hal kesantunan itu pun harus, itu kan sumber daya manusia. Karena santun, kamu pernah kerja perusahaan asing, kesantun itu modal. Pernah ke Jepang segala macam. Bagaimana orang Jepang itu santun, Ustaz? Menghormati tamu, menghormati anak buah, ya kan? Sehingga motivasi kerja tinggi. Termasuk sumber daya kesantunan memimpin, ujungnya situ. Kalau di luar sekarang berkembang kepemimpinan servant leadership, kepemimpinan pelayan, gitu kacau lah. Apakah bisa pernah diterapkan di agama? Kalau pemimpin dulu, pemimpin menderita tuh batu, karena dia servant leadership, pemimpin pelayan. Maka ujungnya kalau tinggi kan pemimpin penderita itu. Ini termasuk kalau 3 dasar tadilah mungkin harus SDM harus dipakai. Baru masuk ke ilmu dan teknologi, penguasaan ilmu bisnis, ilmu teknologi, ilmu teknik, ilmu dakwah, dan kan ilmu teknologinya, IT, segala macam 4.0. Kini kita lah macam 4.0 bisnisnya diajarkan dia. Dan 1.0 nak tahu je dong. Ya. Kan? Kini itu satu masalah SDM ko. Dilatih 4.0 bisnis dengan IT. Dan 1.0 sen harus paham ada dia. Waktu kita ada jawan 1.0 di Bali, di Parak pisang di Tandan, ditabang, dibawa ke pakan akad atau ke pakan baso, dapat BT itu 1.0 tu. Ya kan? Itu diajar dulu, baru 2.0, 3.0, 4.0 nalah global. Itu ke masa SDM. Kalau kau paham, ekonomi tumbuh. Baru yang terakhir adalah anak-anak yang terampil hidup. Kalau masa ustaz, usawak, alhamdulillah terampil Ustaz. Ustaz bisa ke sawah, bisa ke ladang, bisa berteranak, bisa berceramah. Walaupun berajar di surau-surau saja, jo kawan-kawan udah di Yeyen. Tapi alhamdulillah bisa aja sama saya setek, walaupun tamat SMP, tamat STM, bisa jo ngaji kat saya ayat. Itu kan terampil hidup. Bisa pidato. Adik-adik dan muda bisa memasak. Terampilan hidupku lah, dan orang kini mencari keunggulan kok nilainya 9, 10 kan itu yo. Namun yang paling karakter agam tu dan diwariskan ulama-ulama diwarisin ni mamak turun-temurun ikut dan patanan papek balik. Kokoh akidah, taat beribadah, berakhlakul karimah, menguasai ilmu teknologi, terampil hidup. Kalau 5 kau bisa, anak agam akan berkembang. Merantaunya jadi berhasil. Berbisnis berhasil di kampung pun insya-Allah gigih mengolah lahan semacam. Masa SDM itu yang kedua adalah tentu merembesnya masalah ekonomi. Karena SDM tadi, SDM tadi motivasi yang rendah segala macam kan, tidak amuh lagi beraja yang baru-baru segala macam, tentu merambah ke ekonomi. Karena secara ekonomi agam tahun-tahun sebelum Ustaz anggota dewan ke 5% Ustaz ya, tumbuh 5-4%. Di tahun lalu 4% Ustaz tumbuh. Di saat normal 4%. Bagaimana krisis kini? Saat COVID ya semua berarti bisa 1%, 2% lah hebat tuh pertumbuhan. Atau mungkin minus. Minus karena terdampak salahnya karena yang termasuk perkebunan sawit jatuh harganya segala macam tuh pasti terpengaruh. Termasuk tadi sampai ekonomi tadi pendukung ekonomi agam yang 60% adalah pertanian, peternakan, perkebunan.
baru jasa wisata, wisata aku jasa wisata aku tentu kini setelah Covid tutup, hotel segala macam, rumah makan. Turunnya ke industri, UKM segala macam. Itu kan alhamdulillah kini di sisi pertanian tadi tumbuh masih berjalan, alhamdulillah. Walaupun Covid, ekonomi pertanian, perkebunan tetap berjalan. Panen raya tetap, alhamdulillah kau masih bertahan lah. Di sisi industri lah sedang lah, nanti naik turun. Pariwisata tentu anjlok, pasti anjlok. Termasuk dari jasa. Orang jasa apa? Jasa pendidikan termasuk diagam. Yang kampai pesantren 35 pesantren Ustaz. Dari nomor berdiri tahun 900-an sampai 2020 aku ada berdiri 2 buah pesantren. Itu barang santri. Tahulah 2000 santri Ustaz. Ada yang paling seketik 500 atau 200, paling besarnya 2000. Itu kan bisa 20 ribuan santri jaga. Tentu itu juga pusat pertumbuhan sebenarnya. Dan selama go masih tanda kutip awak pandang sebelah mata, tapi bagi sebelum kelompok agam ikulah potensi jasa pendidikan. Termasuk tanpa contoh pemerintah banyak tetap maju Ustaz. Itu benda lain lah. Masalah kedua, yang ketiga merembes ke masa infrastruktur, mungkin ada masih ada jalan-jalan yang rusak di sana. Jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, termasuk lahan-lahan baru harus dibuka. Masalah infrastruktur, baru masa-masa lain lah, itu banyak lah masalah-masalah, termasuk masalah infrastruktur pasar harus direhab. Yang kali lah masa pelayanan prima. Harusnya bagaimana boleh meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga capek pelayan tersebut sehingga masyarakat kita bantu, tak mengenai kos tinggi. Banyak masa-masa Ustaz kalau diuraikan kan diurai cek bisa di grafik. Ada hal yang menarik. Kalau tadi bicara bahwa sebenarnya agam itu keunggulannya itu sumber daya manusia. Ketika menjapik sejarah, gitu kan? Tapi itu ada situasi yang berbeda. Wah, itu nagari berbeda dengan nagari yang ada kini. Nah, kan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 kembali ke desa, nagari kan tercerai-berai. Sampai tahun 2000 dan 2002 baru realisasi balik. Berarti ada 23 tahun nagari itu hilang. Nagari itulah tersekat-sekat dengan desa-desa, sehingga kan satu desa dengan desa lain orang tidak ketahuan. Bapak Ketua mencalek nagari hariko. Memang kita lihat perubahan dari desa ke nagari tentu butuh proses juga yang panjang. Ideal memang adalah menggeliat balik negara-negara itu. Berapa negara cukup baik perkembangannya, karena negara tidak saja bagaimana negara itu punya sumber daya untuk menggerakkan negara, kepemimpinan yang baik, termasuk pendanaan, peran perantau dan macam-macam dan kompleks juga negara. Memang berapa negara sudah baik. Nah, tinggal sekarang ide-ide lama kalau ada cik negara, cik produk Ustaz. Di Kamang ada Kamang Ili, kemudian magik beda Ustaz. Kamang Ili mungkin pusat berabut dulunya, Kamang Mudiak pusat pertanian, magik pusat sawah dan peternakan. Itu pun nampu Sungai Puah. Ada negara yang pusat kerajinan Ameh, ada negara pusat Perak, ada negara Kota Gadang pusat Tanun, ada di Singapura ada negara pusat industri pandai besi, ada di Ampang-Angkit Pasir pusat industri garment. Itu kan harus bersama-sama kembangkan kembali. One village, one product, satu negara satu produk. Yang di China berkembang, di Amerika pun di mana itu? Sebenarnya di awal lah ada. Di awal lah ada sejak Republik ada. Namun awak kan ingin yang baru tarui, kena kehebatan agam ada rancak ingin yang baru tarui, dan harusnya nak rancak diperancak, yang baru kita cari pulau. Termasuk hal-hal yang baru kini bisnis 4.0 segala macam lah kan, dan rancak kini kita terus dikembangkan, termasuk juga bisnis UKM. UKM buat rancak,
ada apa industri-industri kata awak tinggal pengembangan Ustaz. Tinggal bagai sinkron antara program nagari, kabupaten termasuk 20 provinsi pusat. Kadang-kadang nak sinkron lah. Abang mensinkronkan program ada provinsi juga ada program koperasi, pelatihan segala macam, di Kabupaten Agama ada pula juga UKM. Pengembangan ada pelatihan sinkron lah. Tapi yang mungkin gika nagari hari itu kan kembali ke nagari, dalam prakteknya itu kan masih desa. Iya. Dan ada beda sih dengan undang-undang desa. Tapi dengan terbukanya undang-undang desa, khususnya undang desa kan ada terbuka balik soal nagari adat. Ya. Nah, tapi mungkin tidak perlu dinamakan nagari adat, tapi ruh-ruhnya itu bisa dianat. Tapi kan saya landasan hukumnya itu di tingkat kabupaten itu tidak pernah dirubah, walaupun provinsi lah melakukan. Sebenarnya kan pemilihan langsung dan segala macam itu kan merusak nilai-nilai kultural sebenarnya. Bisa jadi kemanakan tidak sapatua mama, tidak samojo orang gae dan segala macam, ya kan? Itu kan merusak sebenarnya. Soalnya kan demokrasi itu demokrasi musyawarah mufakat dan bersifat komunal, perwakilan gitu kan. Yes. Tapi kok sampai hari kok DPRD tidak mencari hal itu, bakal tidak nih untuk mengembalikan kira-kira? Kini kan memang di perda provinsi tentang negeri adat baru diagam ada negeri percontohan dulu contohnya di Lawang, negeri Lawang bagaimana bahanan ideal negeri adat itu. Tapi itu kan tidak bisa diberlakukan karena sebab adat berlaku selingkah negari kan berbeda. Iya Ustaz. Jadi tiap negara adat ku ke selingkah negari. Jadi dia di antara Kamang sebenarnya ada kota Piliang. Ada Budi Cinago, ada tidak kedua-duanya. Tidak ada dua-dua. Tentu bagaimana budaya tiap negara, tiap usaha apakah nagari atau usaha atau lembaga kan mempunyai budaya lokal. Kini budaya lokal kolah dan harus struktur lokal mana harus kembangkan balik, gali balik. Contohnya di negari tadi ada nan Kota Peliang, tidak bisa ada dicampurnya di Cinago. Tapi masalah konteksnya adalah apakah anak-anak muda kita dah umur sampai puluhan kini tentu banyak tidak paham bagaimana ada kembali ke surau segala macam atau histori gaya-gaya tu. Apakah cocok pula dengan gini? Kan belum ada penelitian untuk berkembang seperti itu. Ada model dan bulu ranca diterapkan Bali, tentu ada penelitian yang komprehensif, kesesuaian baik penerima masyarakat maupun si aturan berlaku. Kalau tidak ada model kan coba-coba lah balik. Ya, tapi iko kan 20 tahun loh kok balik ke negari. Iya. Ya kan? Tapi kan harusnya ada kajian. Soalnya iko tidak cocok jawabnya. Iya. Iya kan? Iya. Nah tentu artinya kan masyarakat itu merindukan. Kalau ditunggu, akhirnya kan generasi yang tahu tentang negari itu kan makin lama makin habis. Iya. Jadi kalau secara apa namanya konsep awal kembali ke negari secara beransur-ansur sudah berjalan kira. Di negeri-negeri ada sebagian negeri yang bagus berkembangannya. Tinggal untuk khusus negeri adat itu tentu kini sedang di berjalan bukan dicoba semacam di perda provinsi itu negeri Lawang masalah yang dikembangkan. Kalau lepas struktur seperti itu tentu bisa diadopsi negeri lain. Tapi rasa mungkin Pak Ketua mungkin tidak memerlukan nama negari adat, cuma ada satu komponen yang tidak terlibat di pemerintah negari kok, niat mama. Iya kan? Dan Mbak mencantulkannya kita. Artinya yang punya kemanakan niat mama, yang punya wilayah kaum, iya kan? Tapi coba bayangkan, Anda ketua ini kok datuk, penghulu. Kemudian nama wali negari gua, memasukkan kemanakan ketua penerima bari raskin. Iya. Itu kan secara tidak langsung kan penghinaan itu. Iya kan? Dan itu kan hilang hal-hal yang seperti itu gitu. Ketika itu misalnya tidak dicantumkan, apa yang dirindukan agam punya sumber daya manusia, orang yang sakabe, sakampuang itu sana tak akan muncul.
Sama semakin maju itu individualisme akan semakin tinggi. Jadi waktu tadi Ustaz, tiap negari tentu mempunyai corak yang berbeda. Punya adat tu segala negari tadi. Ada negari-negari ni mamaknya memang sangat berperan tinggi, dan termasuk di suku Ambo masih ada tanah pusako tinggi. Kalau senang betuk Mojindo ada sawah lawe, ada parak lawe, ada tabik lawe, ada rumah gadang, ada tu isi Ambo tu Tanti Jo Marajo ada sawah lawe, parak kawin. Tapi kan hanya segelintir negari ni ada seperti itu. Karena ini mama kalau tidak punya sumber daya ekonomi, tentu bagaimana penghormatan. Kalau dulu memang ni mama Ambo punya sawah lawe, punya tabik nan lawe, punya areal, apalagi yang punya pesantren. Pusat ekonomi di tangan beliau. Yakin Ambo di kini pun kemenakan patuh seperti itu Mak. Tidak pusat kekuasaan tangan mama, pusat ekonomi tangan beliau, pusat warisan tangan beliau. Patuh. Kalau ini mama nak punya lah, tanah kau punya tak punya lah, habis terjual. Ya kan? Tidak perlu saya ekonominya mampu kuat. Apa mungkin nanti kemenakan seperti mama itu kan bisa juga, tapi kau yang di beberapa negara masih ada, dan itu mungkin tak banyak negara yang punya itulah. Setiap negara ni adalah tingkat, dan terakhir banyak negara-negara yang tidak ada penghulu lah. Tak tahu tak ada datuk segala macam walaupun mamaknya ada kan. Dan hubungan ko terutama negara-negara yang sekitar Bukit Tinggi yang sudah kompleks masalah di dalam itu. Tanah yang pindah-pindah, tanah pusako tak ada. Ni mama pun tak berperan. Tentu sulit dikembalikan ke dasar adat seperti ideal. Kalau negara yang sepanjang Bukit Barisan, sepanjang Gunung Sekali Masalang, mau yakin masih bisa. Maksud Lawang tadi, Matu, berapa yang masih homogen lah ya. Homogen tadi. Kalau heterogen, itu sulit tanah ulat tak jalih lah. Konflik yang harus diselesaikan segala macam. Dan dengan itu kan banyak konflik di antar suku yang sulit menyelesaikan, karena memang hak waris, hak atau tinggi atau rendah segala macam. Dan di samping itu kemenakan di rantau pun secara intelektual segala macam lebih tentu sulit untuk menitik temu, terutama tadilah heterogen tadi, daerah yang heterogen Ustaz. Tapi memang untuk daerah-daerah yang mempunyai kultur yang bagus, maksudnya masih kepelihara sako je pusako tadi, kan hanya pusako, hanya sako saja tu kedua-dua ni Ustaz. Kalau pusakonya ada sakonya ada, tentu tak bisa jualan. Sako yang ada pusakonya tak ada, tentu tak bisa je kemenakan sebentar mama. Terakhir ini kan sudah azan nih Pak Novi, banyak hal yang akan diperbincangkan ini sebetulnya, tapi pertanyaan terakhir, kenapa Gerindra sampai hari ko alun kalua siapa yang akan jadi calon bupati di Agam? Pertama, alhamdulillah Ustaz, untuk masyarakat Agam, kami sebagai ketua DPC Gerindra Agam mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat luar biasa untuk kader-kader Gerindra. Semua Gerindra menampakkan 9 kursi DPRD. Dan alhamdulillah satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri. Yang kedua, alhamdulillah kader utama partai mulai di pusat Pak Adi Rezeki, Sekretaris Provinsi Pak Ismun Nandi, dan alhamdulillah Ambo sendiri ketua DPC, sekretaris DPC, bendahara DPC, wakil-wakil ketua, dan sinkron, dan sebenarnya terpilih dia manahkan menjadi legislator. Dan sebalik orang tadi, tentu kami kembalikan ke partai, ke masyarakat, kader-kader mana yang terbaik untuk maju di apakah kader-kader yang duduk di legislatif, ataukah kader yang pengurus partai yang aktif di partai, yang dulu kemarin tidak mencalek semacam, yang ingin maju. Ruang sudah dibuka, mendaftar sudah dibuka, dan ada di antaranya Mbak Bendur Labi ya, ada Erdina, ada tokoh-tokoh lain, dan kami juga tentu untuk langkah awal penghormatan tinggi kepada Bang Adi Rezeki, beliau pengurus pusat, untuk maju. Silakan beliau
bersiap atau tidak. Yang kedua ada Pak Ismu Nandi, kita beri ruang juga sebagai kader muda agam untuk maju karena pengalaman di secara politik, struktur partai juga sekretaris di provinsi, dan ada yang mendaftar Pak Nyi Bandarul Labi Suliandi Labi yang mendaftar dan lain itu sudah dokumen sudah di Jakarta, tinggal menunggu hasil survei keputusan dari Pak Prabowo, dan kami menampung siapapun yang akan dicalonkan, dan struktur partai akan berjuang maksimal untuk pemenangan, termasuk provinsi kini Pak NA Indah Chatri, dan insyaallah kita bersama untuk Sumatera Barat, Ustaz. Dan kami sendiri tentu alternatif terakhir lah. Alternatif terakhir Kalau perintah keluar. alternatif terakhir cuti dulu, Ustaz. Dengan posisi pertama diamanahkan anggota Dewan Pertama pun namun tak menyangkut, Ustaz. Namun tak mengerti bukan tak mengerti pasal di politik baru masuk kerana yang politik diberikan amanah ketua fraksi, ketua partai, ketua balik, yang hanya bekerja dengan baik, termasuk amanah masyarakat untuk ketua DPRD. Ambo terima kasih, dan amanah partai juga ambo bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat dan untuk mengawal partai, itu saja. Tak mengerti pun hal lain tu. Silakan masyarakat menilai. Kalau partai, kalau sebenarnya amanah ke Pak Ismu Nandi, ke Abang Ade Rizki, Ketua Bandarul Labi atau alternatif terakhir ambo, tentu silakan masyarakat mudah menceliak track record, visi misi, kerana memang tinggal langkah tadi tetap pada prinsip awak tak pakai pertama mungkin sejarah lama, kita lihat sejarah yang hebat agam ko, termasuk bupati-bupati agam yang luar biasa hebat. Pak Risto mungkin di periode, Pak Indah Chatri di periode, kita hormati, dia hebat. Walaupun ada kekurangan harus kita sempurnakan. Bila ketua DPR dan lama hebat-hebat, itu hebat. Kita sempurnakan mai kurang. Bukan kita cari kelemahan. Engkau nan wak kurangi diagam, kita harus mencari kanu ke depan berat. Dikira pun melihat waktu normal pertumbuhan ekonomi 4%, waktu Covid mungkin rendah sekali. Tentu butuh tokoh-tokoh yang luar biasa untuk mengangkat kembali ekonomi kau. Dan kami menghitung mungkin berat. Makanya tidak berani menyatakan bersedia tu. Bukan tidak sanggup, tapi tidak berani bersedia, nanti kecewa masyarakat. Karena masyarakat menunggu, kerana ekonomi jatuh, pendidikan SM pasti kerana pendidikan hampir bulan terhenti kau. PJJ pun dijalankan, namun tak semua agama dapat sinyal contohnya kan. Tentu drop pendidikan anak kita bermain saja. Itu bakal memangkitkan SDM, memangkitkan ekonomi, memangkitkan pariwisata, memangkitkan pertanian. Ekspor ke Malaysia terhenti, ke Singapura komplek. Butuh tokoh-tokoh yang panuku masuk dengan tiba, punya energi yang sangat kuat, yang sangat banyak dan berlebih lah ya. Butuh punya energi yang berlebih tokoh-tokoh dan sudah multinasional cara fikirnya. Lah punya lobby di Jakarta internasional dan menguasai lobby internasional. Hanya kita ketahui PAD Agam tahun ini hanya 125 miliar. APBD-nya 1,5 triliun. Jadi butuh orang yang lobby yang intern ke Jakarta untuk meningkatkan DAK, DAU. Kalau memang DPRD terus menekankan pemerintah daerah untuk menaikkan PAD contohnya. Ya, tapi tentu kita kenal masyarakat agam ko tanda kutip anti blasting. Kita tahu kini bulan Juni ko pertempuran tahun 908 pemberontakan yang besar di Mangopoh, di Kamang, di Ampek Koto terjadi. Itu adalah perlawanan pajak terbesar. Sehingga kita hati-hati juga menekankan soal pajak. Tapi nanti pendapatan lain harus kita naikkan. Apakah ada industri baru, ada wisata baru, itu haruslah untuk penumbuhan ekonomi. Tapi kalau masyarakat pinggiran, sawah, ladang itu disesuaikanlah dengan kemampuan masyarakat. Kalaupun untuk meningkatkan PAD, butuh orang-orang yang lobby yang kuat ke Jakarta, lobby yang kuat ke perantau.
Di samping masalah yang cukup kompleks di agama sendiri, Ustaz. Oke, Pak Novi, terima kasih banyak perbincangan, tapi banyak hal sebenarnya yang udah bisa gini. Dan mudah-mudahan Pak Novi bersedia untuk kami gaduh taruh di Palanta. Insyaallah, Ustaz. Karena memang narasi itu sekaligus merupakan pendidikan politik, pendidikan pencerahan bagi generasi muda yang sama kan tidak dapat sumber. Insyaallah. Tidak tahu seperti A gambaran itu gitu kan. Apalagi hari ko media kan tidak tertarik untuk memberitakan hal-hal yang seperti itu gitu. Iya. Dan mudah-mudahan ikut mencerahkan, mencerdaskan dan menyentakkan kembali pangana orang agam di masa berado. Dan selamat bertugas. Insyaallah, masih, Ustaz. Jazakallah. Dan itulah pemirsa perbincangan kita dengan Pak Novi Irwan, Doktor Kandidat Novi Irwan Nahar MM, yang sekarang adalah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra, dan juga beliau ini adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam. Yang sudah banyak hal yang kita perbincangkan tadi, tentu saja itu belum lagi menyentuh hal-hal yang lebih substansi lagi, dan banyak hal yang mungkin akan kita tanyakan, dan mungkin kita juga akan ngobrol soal bagaimana struktur APBD dan perumusan APBD itu sendiri sebagai sebuah kebijakan di Kabupaten Agam. Tapi nanti suatu saat nanti kita akan bersama-sama membedahnya. Dan banyak maaf, billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.